Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insani Zuliansyah. Saya mewakili teman-teman ingin mengawali pembukaan presentasi materi hari ini, yaitu teknik-teknik bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Kelompok kami sendiri itu beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aida Rahma, yang kedua ada Ayu Handayani, yang ketiga ada saya sendiri M. Insani Zuliansyah, dan yang ketiga ada Irsyad Musafa. Lalu apa sih pengertian anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Mereka secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan kebutuhan dan potensinya secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Maksudnya di sini anak berkebutuhan khusus bukan berarti anak yang difabel, anak yang Down syndrome, anak yang keterbelakangan mental. Anak berkebutuhan khusus itu banyak sekali macamnya. Salah satunya itu tadi anak berkebutuhan khusus yang difabel tuh secara fisik, ada yang Down syndrome itu menyangkut psikologisnya, kognitifnya, dan sosialnya, terus dan lain-lain. Bahkan termasuk orang yang memiliki IQ di atas rata-rata, IQ di atas 124, di atas 130, itu pun bisa digolongkan anak berkebutuhan khusus karena dia harus mendapatkan pendidikan atau penanganan yang khusus, tidak bisa seperti anak-anak yang biasanya. Nah, terus pengertian kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku sosial atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Manifestasi dari mereka yang dikategorikan dalam kelainan perilaku sosial ini misalnya kompensasi berlebihan, sering bentrok dengan lingkungan, pelanggaran hukum, norma maupun kesopanan. Berarti di sini kelainan perilaku sosial bukan hanya berarti anak-anak Down syndrome dan sebagainya, tidak. Karena di sini disebutkan bahwa misalnya kompensasi berlebihan, sering bentrok dengan lingkungan, pelanggaran hukum, norma maupun kesopanan. Itu anak-anak nakal termasuk dalam golongan ini karena mereka sering melakukan pelanggaran hukum, norma maupun kesopanan di lingkungan sosial. Itu saja dari saya mengenai pembukaan dan pengertian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, faktor penyebab kelainan perilaku sosial. Secara tepat, beberapa penyebab dari gangguan emosi dan perilaku sosial dalam individu biasanya tidak diketahui karena sejumlah variabel yang terlibat. Kita jarang mampu melacak setiap satu variabel dengan kepastian sebagai penyebab gangguan emosi dan perilaku. Namun demikian, ada 4 area umum diidentifikasi turut berperan untuk terjadinya gangguan emosional dan perilaku. Yang pertama biologis, lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dan layanan BK bagi anak ABK terdiri 2 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan umum, terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur. Memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab dan kebangsaan. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, memahami dirinya dengan baik, yaitu mengenal segala kelebihan dan kelemahan yang dimiliki berkenaan dengan bakat, minat, sikap, perasaan, dan kemampuannya. Yang kedua, memahami lingkungan dengan baik, meliputi lingkungan pendidikan di sekolah, lingkungan asrama, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sosial masyarakat. Yang ketiga, membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana yang didasarkan kepada pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan lingkungannya. Dan yang terakhir, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Next, akan dijelaskan oleh Teknik-teknik teman BK saya. bagi ABK kelainan perilaku sosial ada 2, yaitu yang pertama peniruan atau modeling. Peniruan atau modeling yaitu teknik yang memamerkan perilaku seseorang
atau beberapa orang kepada subjek. Jadi, prosedur ini memanfaatkan proses belajar melalui pengamatan, di mana perilaku seseorang atau beberapa orang teladan berperan sebagai perangsang terhadap pikiran, sikap, perilaku pengamat, atau tindakan teladan. Melalui bentuk-bentuk modeling atau keteladanan yang diajarkan oleh guru, seorang anak akan belajar dalam mengembangkan potensi-potensi serta keterampilan sosialnya. Menambahkan bahwa teknik modeling adalah memamerkan perilaku seorang atau beberapa orang kepada subjek. Jadi, prosedur ini memanfaatkan proses belajar melalui pengamatan, di mana perilaku seorang atau beberapa orang teladan berperan sebagai perangsang terhadap pikiran, sikap, perilaku pengamat, atau tindakan teladan. Menurut Bandura, bahwa belajar bisa diperoleh melalui pengalaman langsung, bisa pula diperoleh secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain. Banyak perilaku manusia dibentuk dan dipelajari melalui model, yaitu dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain untuk membentuk perilaku baru dalam diri ABK. Secara sederhana, prosedur dasar meneladani atau modeling adalah menunjukkan perilaku seorang atau perilaku beberapa orang kepada subjek yang ditiru oleh ABK. Teknik-teknik modeling adalah proses belajar melalui pengamatan terhadap orang lain dan perubahan yang terjadi karena peniruan. Anak yang mendapat perlakuan modeling akan mengamati perilaku model atau tokoh. Setelah anak mengamati, anak akan meniru perilaku model sehingga terjadi perubahan pada pola perilaku serta anak akan melakukan peniruan. Menurut Gunarsa 2004. Yang kedua, bermain peran atau memperagakan. Peran bisa diartikan sebagai cara seorang berperilaku dalam posisi tertentu dan situasi tertentu. Gengel 1986 mengatakan bahwa metode bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Pandangan senada dikemukakan oleh Blattner 2002. Menurutnya, role play adalah metode untuk mengekspresikan hal-hal yang menyangkut situasi sosial kompleks. Menurut Yamin Mritnis 2005 menyebutkan bahwa metode bermain peran adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang topik atau situasi. Siswa memerankan masing-masing tokoh sesuai tokoh yang ia lakoni. Siswa berinteraksi dengan mereka yang melakukan peran terbuka. Menurut Bennett Romlah 2001, bermain peran adalah suatu alat belajar yang mengembangkan keterampilan-keterampilan dan pengertian-pengertian mengenai hubungan antara manusia dengan jalan memerankan situasi-situasi yang paralel dengan yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya. Bennett menyebutkan ada dua macam permainan peran, yaitu yang pertama, sosiodrama. Sosiodrama adalah permainan peran yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah sosial yang ditimbulkan dalam hubungan antar manusia. Yang kedua, psikodrama. Menurut Corey Romlah 2001, psikodrama merupakan permainan yang dilakukan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, dapat menentukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksi terhadap
tekanan-tekanan terhadap dirinya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di dalam makalah ini adalah ABK yang mempunyai kelainan perilaku sosial merupakan bentuk perilaku individu yang dihasilkan dari pengaruh perilaku kelompok-kelompok sosial yang diserap dan timbul dari psikis individu tersebut. Pengalaman masyarakat tidak berpengaruh besar terhadap perilaku sosial setiap individu, karena merupakan suatu tingkat perilaku yang berbeda secara kuantitatif, dan peran guru, masyarakat, dan keluarga pada perilaku ABK sangat penting untuk memberikan dukungan serta memperhatikan kemajuan dari anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.